Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat, ridho dan ampunan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun kembali, Bapak Ibu. Ini nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menambah pahala dengan melakukan aktivitas ibadah sholat subuh, yang kemudian kita duduk bersama di sini untuk mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Arba'in Nawawi. Kita masih di hadis nomor 38 yang terkenal dengan hadis wali. Jadi pada bulan lalu sudah sempat kita bahas, tapi belum selesai, Bapak Ibu. Ini kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi, Bapak Ibu. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adantu bil harb, maka sungguh aku mengumumkan peperangan kepadanya. Berarti ini artinya kita itu jangan pernah memusuhi wali Allah Ta'ala. Nah, siapa wali? Wali itu, Bapak Ibu, sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan lalu bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali. Kembali kepada surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tiada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, mereka juga tidak bersedih. Siapa mereka, Bapak Ibu? Kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah memusuhi, jangan pernah membenci orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena yang tidak terima itu Allah Ta'ala langsung. Kadang-kadang kita mendapati orang kok hidupnya tidak enak, hidupnya susah. Mungkin dia tidak merasa, mudah mencemooh orang, mudah merendahkan orang, mudah menghibah orang. Nah, ini yang menjadikan dia seperti itu amal dia. Makanya orang beriman itu kan senantiasa bermuhasabah. Saya ini yang salah apa gitu ya. Saya sudah melakukan apa, kemaksiatan apa yang sudah saya lakukan.
Karena kalau kepada orang beriman secara umum saja Allah marah, maka bagaimana kepada orang beriman yang jauh lebih saleh, Bapak Ibu? Dan orang saleh itu kita tidak tahu. Ada orang kelihatan biasa-biasa, tetapi ketika kepada Allah, masya Allah dekat sekali. Nah itu masalahnya di situ. Kita lanjutkan hadisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan perkara yang paling saya cintai daripada dengan perkara yang aku wajibkan. Nah ini artinya ini jenis pertama daripada wali, Bapak Ibu. Dan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai kalau hambanya itu mengerjakan perkara yang wajib dulu, okay? Jadi ya jelas Allah lebih menyukai sholat 5 waktu daripada sholat malam. Allah lebih menyukai sholat 5 waktu daripada sholat duha. Jangan dibalik. Allah lebih menyukai puasa Ramadan daripada puasa Syawal, Senin, Kamis, Daud, ya. Allah lebih menyukai zakat daripada sedekah yang tidak wajib, gitu kan? Nah ini yang juga kadang-kadang orang itu dia punya hutang tetapi tidak segera membayar hutangnya padahal wajib, tapi dia lebih mendahulukan sedekah. Nah ini tidak benar, Bapak Ibu. Jadi yang wajib dulu itulah yang panjenengan kerjakan. Kemudian Allah melanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Nah ini golongan kedua daripada wali. Jadi wali Allah itu secara umum, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan mereka ada 2 golongan. Ada yang tingkat kewaliannya sekedar wali, ada yang tingkat kewaliannya maksimal. Nah ini bisa panjenengan lihat kembali yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah tentang golongan-golongan ya. Ada wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Nah ini dua-duanya penduduk surga, Bapak Ibu. Jadi ada orang itu yang fokus hanya mengerjakan ibadah yang wajib. Jadi hanya mengerjakan yang wajib, hanya meninggalkan yang haram. Ini juga wali, Pak. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Nah kalau seperti tadi itu adalah ashabul yamin, masuk surga, tetapi dia masuknya itu lewat proses hisab terlebih dahulu. Ya ditimbang, ya sebelum itu melewati jembatan Sirat, ya, kemudian melalui banyak tahapan. Tetapi ada tingkat wali yang lebih tinggi, ini yang mereka masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan panjenengan semua yang hadir di sini dalam tingkatan itu, Bapak Ibu. Jadi dia di samping mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang sunnah. Di samping dia meninggalkan yang haram, dia juga meninggalkan yang makruh, syubhat, bahkan yang mubah. Gitu loh. Ini tingkatan tinggi daripada wali. Nah, makanya Allah Ta'ala mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah nafilah. Maksudnya di samping ibadah-ibadah yang wajib, dia juga mengerjakan ibadah nafilah. Bukan nafilah saja tanpa wajib, Bapak Ibu, salah itu. Jadi yang wajib kerjakan, kemudian yang sunnah. Loh Ustaz, ada orang itu tidak sholat 5 waktu tapi Masya Allah sholat malam terus, ya percuma. Ada orang tidak puasa Ramadan tapi puasa Daud sepanjang tahun misalnya, percuma. Karena yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah yang wajib dulu, Bapak Ibu. Orang kalau dia fokus mengerjakan yang wajib,
fokus meninggalkan yang haram, insya Allah wali sudah, insya Allah penduduk surga. Tetapi menjadi ashabul yamin, yaitu dia nanti masuk surga lewat proses hisab. Setelah dihisab dia mengambil catatan amalnya melalui tangan kanan, maka disebut ashabul yamin. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu. Mudah-mudahan kita semua di sini, yaitu yang mereka masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, Bapak Ibu. Mereka punya pintu khusus dari pintu 8, ya. Dari pintu surga yang berjumlah 8 itu ada pintu khusus milik mereka namanya Al-Babul Aiman, pintu sebelah kanan surga. Nah ini lebarnya itu antara Makkah dengan Hajar di Bahrain. Dalam riwayat lain lebarnya itu antara Makkah dengan Busra. Busra itu perbatasan Turki dengan Syria. Yang dulu Nabi Muhammad bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad masih kecil, umur 9 tahun, ketemu seorang rahib namanya Buhairah, yang kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar dibawa pulang. Itu Busra ini, Pak. Nah itu kalau diukur itu sekitar antara 1160 km sampai 1260-an kilo. Itu lebarnya Al-Babul Aiman ini. Kita kembali kepada wali tadi. Jadi orang-orang yang mereka wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun adalah yang di samping mengerjakan yang wajib, sholat 5 waktunya nggak pernah terlambat, takbiratul ihram berada di masjid, masya Allah. Di samping itu dia mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat, Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berapa itu? 12 kan? Itu dibangun baginya satu rumah di surga. Bayangkan panjenengan di dunia punya berapa rumah, Pak? Tapi kalau untuk membuat rumah surga, sholat 12 rakaat itu rawatib. Bisa jenengan tambahkan, kalau tadi setelah zuhur ada 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Tetapi yang tambah 2 ini bukan termasuk yang 12 itu, bukan muakkad. Tapi kalau panjenengan laksanakan itu juga masya Allah. Atau sebelum asar melakukan 4 rakaat, sholat 2 kali salam, ada tuntunannya, Pak. Atau antara azan dan iqamat panjenengan menambahkan sholat 2 rakaat, masya Allah gitu. Ditambah sholat duha, ditambah dengan sholat malam, ya, ditambah dengan sholat apalagi, sholat 2 rakaat wudhu. Setiap panjenengan selesai berwudhu langsung sholat 2 rakaat. Itulah yang menjadikan Bilal, Bapak Ibu, orangnya masih hidup tapi terompahnya sudah di surga. Dan ini bukan khusus Bilal. Kalau panjenengan ingin mendapatkan pahala yang sama dengan Bilal, udah lakukan saja apa yang dilakukan Bilal. Apa itu? Setiap berhadas langsung berwudu, setiap berwudu langsung sholat 2 rakaat khusyuk, tidak mikir macam-macam. Nah, dan sholat 2 rakaat wudu ini tidak terhalangi meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Sama seperti sholat tahiyatul masjid, Pak, karena dia termasuk sholat yang memiliki sebab. Begitu. Ini contoh sholat saja. Nah, di samping mengerjakan yang wajib, dia juga mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram, Bapak Ibu, dia juga meninggalkan yang makruh, bahkan syubhat, bahkan yang mubah. Mubah itu apa? Mubah itu boleh kan? Mubah itu boleh, Pak. Misalkan panjenengan begini, sudah lama ndak makan, ndak beli es campur, sekarang pengen es campur tak beli, boleh ndak? Boleh, uang es campur ndak haram, uang juga uang sampean sendiri, ndak menjadi masalah. Cuma orang yang tingkatan ini, Pak, level ini itu dia gini, es campur paling begitu tok rasanya, ya wes ini buat beli es campur tak sedekah nang masjid. Nah itu, ini jadi meninggalkan yang mubah itu seperti itu gitu loh. Nah ini kan memang ya untuk mencapai tingkatan itu berat juga gitu loh. Karena sampai meninggalkan yang mubah demi untuk meraih yang jauh lebih baik. Dan orang-orang seperti itu ada, Pak.
daripada uang dibuat pelesiran, daripada uang dibuat makan-makan, mending tak santunkan kepada anak yatim. Ya penjerian lagi gitu sih biasanya ya. Nah itu insya Allah yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini petugas Anda ada sampai suruk ini berarti nanti kajiannya. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan. Nah tema kita pada hari ini yaitu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Jadi hamba ketika dia mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, ya, di samping meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, ya, juga syubhat bahkan mubah, itu masya Allah itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Nah tanda Allah mencintai hamba, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, jika aku Allah sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, aku Allah menjadi penglihatan yang dia gunakan melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, aku Allah menjadi tangan yang dia gunakan memukul. Wa rijlahul lati yamshi biha, aku Allah menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya apa? Ini yang jelas maksudnya bukan Allah itu masuk ke dalam tubuh hamba, betul ya. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan bulan lalu. Tetapi maksudnya hamba ini Pak, setiap mendengar, setiap melihat, ya, itu dia tidak mendengarkan kecuali yang diridhoi Allah Ta'ala. Gak mendengarkan orang ngerumpi, gak mendengarkan yang haram-haram, ya. Melihat juga seperti itu, hanya melihat yang diridhoi Allah Ta'ala, tidak digunakan untuk melihat yang haram, ya kan. Nah tangannya juga itu hanya untuk yang baik-baik, untuk memberi orang, untuk bersedekah, untuk menolong orang, untuk mengulurkan tangan. Gak pernah menandatangani keharaman misalnya, gak pernah digunakan untuk menunjuk sesuatu yang haram. Kaki juga seperti itu, hanya digunakan berjalan kepada yang diridhoi Allah, untuk ke masjid, untuk membantu orang. Gak pernah berjalan menuju tempat maksiat misalnya. Itu maknanya. Jadi semua organ tubuhnya ini Bapak Ibu digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara wali yang seperti itu, wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku, kata Allah, pasti aku beri, langsung dikabulkan Pak. Wala in ista'adani, jika dia minta perlindungan kepadaku, la u'idzanna, pasti aku lindungi. Ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Jadi panjenengan kalau sudah menjadi wali yang sifatnya seperti itu, yang sudah dicintai Allah Ta'ala, nah ini menunjukkan bahwa yang tingkatan pertama Bapak Ibu, yang hanya wajib yang dia kerjakan, hanya meninggalkan yang haram, itu tingkatannya tidak seperti yang kedua. Ya, yang kedua ini adalah yang di samping tadi itu dia memperbanyak dengan apa? Dengan ibadah-ibadah nafilah, memperbanyak dengan meninggalkan perkara yang di samping haram, juga makruh, syubhat, bahkan mubah. Nah kalau sudah seperti itu terus ya melakukan ketaatan, tidak ada maksiat, masya Allah, itu setiap minta kepada Allah pasti dikabulkan, setiap minta perlindungan kepada Allah pasti dilindungi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan saya dan panjenengan semua wali Allah yang tingkatan kedua tadi, yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Terakhir Bapak Ibu, sambun. Loh ini loh saya tanya petugasnya, kalau datang ke sini berarti tanda-tanda ya. Oke, contohnya Bapak Ibu, salah satu contoh karomatul aulia, kekeramatan para wali, karomah. Jadi diantara karomahnya itu ya ketika minta langsung dikabulkan Allah Ta'ala, ketika minta perlindungan langsung dilindungi. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia terkenal sebagai sahabat yang doanya mustajab. Karena pada suatu kesempatan
Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Tolong doakan kepada Allah agar saya ini menjadi orang yang doanya mustajab. Apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'du wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbaiki makananmu, perhalal makananmu. Jadi kalau makan itu makan yang halal, makan yang baik. Takun mustajabat dakwah, niscaya kamu menjadi orang yang doanya mustajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Datang pemerintahan Umar, dia dikasih jabatan Umar sebagai gubernur Hims. Hims itu satu wilayah di Syam. Hims Bapak Ibu ya, Homs ya, Homs kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Hims, gubernur. Nah Umar sebagaimana biasa, dia itu kan memeriksa, menyelidiki, ya apa gubernur saya gitu. Jadi dia itu mengutus orang-orang Umar khusus ya ke tiap masjid untuk bertanya kepada kaum muslimin, ya apa gubernur saya, bener ndak? Nah kebetulan waktu itu gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Utusan Umar ketika mendatangi semua masjid bilang itu, masya Allah gubernurnya top begini gitu. Bagus pokoknya, memuji, menyanjung. Kecuali satu masjid. Di masjid itu masjid milik Bani Sa'dah kalau nggak salah. Ketika utusan Umar datang ke situ bertanya, ada orang, saya lupa namanya, mengata-ngatai yang tidak baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini 3 perkara. La ya'dil fil qadiyah, tidak adil ketika memberikan keputusan hukum. Wala yaqsim bisawiyah, tidak membagi secara merata. Kalau ada bagian dari Baitul Mal katanya tidak bagi dengan rata. Kemudian wala yakhruj fi sariyah, tidak keluar dalam sariyah. Sariyah itu perang. Jadi katanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu 3 ini Pak. Nah ketika ada laporan begitu, Umar bin Khattab memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil ke Madinah, datang, di cross check. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan saya enggak seperti itu. Nah karena dia difitnah kan, dia mendoakan Pak, 3 dengan 3 ya. Tadi kan la ya'dilu fil qadiyah, artinya apa? Tidak adil ketika memberikan keputusan hukum. Wala yaqsim bisawiyah, enggak bagi secara rata. Wala yakhruj fi sariyah, tidak keluar dalam sariyah, perang. Karena 3, maka dia persaksikan wahai Amirul Mukminin, karena dia mengatakan 3, maka 3 dengan 3 didoakan sama Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 perkara, 3 dengan 3. Allahumma atil umrah, ya Allah perpanjang umurnya. Wa adim faqrah, perlama kemiskinannya. Wa aridhu lil fitan, dan jadikan dia jadi sasaran fitnah. Umar bin Khattab sudah meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah meninggal. Perawi hadis bilang, demi Allah, aku melihat orang yang tadi mengatakan seperti itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat tua Pak. Saking tuanya sampai katanya ini loh apa? Ini apa ini? Alis itu jatuh ke bawah saking tuanya. Ya tuanya miskin ya. Kemudian pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu ngudoi cah wedok Pak. Jadi di jalan itu ada anak perempuan didik-didik sambil ngomong apa? Aku ini loh orang tua yang miskin, malang seperti ini gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hati-hati Bapak Ibu, kita di dunia ini banyak mungkin kita tidak tahu ya. Wali-wali Allah kelihatannya remeh, kelihatannya apa? Hati-hati ketika ngomong gitu loh. Kadang orang itu ngomong seenaknya. Nah kalau dia wali langsung mendoakan sampean, udah karu-karuan sudah itu loh. Nah ini yang banyak kita itu tidak merasakan. Orang itu dia merasanya mengkambing hitamkan orang sehingga hidupnya begini-begini, padahal kehidupan dia tidak enak seperti karena perbuatan sampean sendiri gitu loh.
mungkin pernah ngomong apa, pernah berbuat apa gitu kan, sehingga Allah memperlakukan sama seperti itu gitu loh, sama seperti yang sampean lakukan, karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Karena kaidahnya jelas, siapapun yang menjaga Allah, Allah pasti menjaga, Pak. Siapapun yang menjaga yang diperintahkan Allah dengan senantiasa mengerjakan, meninggalkan apapun yang diharamkan Allah, pasti Allah menjaga. Dan ini sudah kita bahas dulu ketika kita membahas hadis yang keberapa itu, yang berbunyi ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, seterusnya. Sampun. Oh belum, kok tumben? Nggih. Ini tentang hadis wali Bapak Ibu. Sebetulnya karomah itu kan mirip mukjizat, nggih. Cuma kalau mukjizat itu terjadi kepada para nabi. Nah, karomah ini terjadi kepada orang-orang soleh. Dan panjenengan kalau misalkan jadi wali Allah, aku kok duwe karomah sih? Ndak usah bingung, nggih. Karomah itu datang dari Allah, Pak, tanpa jenengan minta gitu loh. Dan bukan berarti kalau panjenengan wali, kalau tidak memiliki karomah berarti batal kewaliannya, tidak. Jadi karomah yang paling karomah itu adalah orang yang istiqomah dalam mengerjakan ketaatan, istiqomah dalam meninggalkan yang haram, kemudian terus meninggal dalam kondisi seperti itu. Itulah karomah yang paling karomah. Meskipun panjenengan gak pernah berjalan di atas air, meskipun panjenengan gak pernah bisa terbang misalkan, meskipun panjenengan dibakar kebakaran, Pak, itu tetap selama orang meninggal dalam kondisi muslim, seperti yang disebutkan al innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, ini orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah sampai meninggal dunia. Di saat sakaratul maut itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun temurun kepadanya, memberikan apa, kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa absyiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Makanya dia bisa melihat itu dan dia tertawa, Pak. Makanya ada orang meninggal sambil tersenyum. Nggih, insyaallah sampai seperti itu. Nggih, sudah kan? Hah? Ada pertanyaan? Ya, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, monggo silakan. Saya pernah membaca di medsos bagi jamaah yang sudah meninggal koma dan imam sudah ada di tempat, dia itu tanpa menunjukkan alasan itu, leres kayak mau ambil sholat itu yang nanti di akhir nanti pengambilannya dia di paling akhir kan, semua sudah selesai, mereka yang keras dipilih yang nggak bersegera begitu, ya. Iya, jadi ya ketika iqamat itu mestinya ketika iqamat itu langsung mengambil shaf terdepan dan mengambil shaf yang masih kosong, bukan yang paling sebelah sana. Bahkan kadang-kadang kalau shafnya itu masih kosong terus bikin shaf sendiri di belakang, itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau dia mengambil membuat shaf sendiri padahal shaf depannya masih kosong, itu sholatnya tidak sah. Adapun yang adapun yang tadi itu yang kata panjenengan gak segera bergegas ketika ada iqamat, itu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang-orang itu gak segera menuju masjid gitu. Nah, beliau mengatakan begini, wala yazaluna yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Mereka akan terus-menerus memperlambat diri,
terlambat datang ke masjid, terlambat datang Jumatan, setiap dipanggil Allah terlambat gitu loh, nggak bersegera. Nah itu maksudnya nanti Allah itu mengakhirkan mereka masuk surga. Nah seperti itu ya benar adanya. Dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya untuk mengambil kitab, ya, dalam surat Maryam itu kan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab suci, kata itu Taurat apa Zabur, dengan penuh kekuatan. Jadi kita sebagai seorang muslim, Bapak itu ketika beribadah, ketika ngaji Quran, ketika bertaklim, itu kan ibadah semua. Ibaratnya tidak boleh ngantuk, tidak boleh males gitu loh. Itu makna ini. Termasuk ketika mendatangi sholat, ketika mendengar adzan, cepet-cepetan, jangan males-malesan, jangan sholat beangap pangop gitu kan. Nah seperti itu kan menunjukkan tanda malas. Insya Allah begitu Pak. Jadi ya ada benarnya, benar seperti itu. Makanya kalau ada qomat langsung mengambil yang paling depan. Dan saf yang paling depan itu kan memiliki keutamaan tersendiri. Apalagi dekat dengan imam misalnya. Kecuali kalau panjenengan ya jangan di belakangnya pas. Kecuali melu apal Quran, ada salah ikut membenarkan gitu kan. Tapi ini tidak apal ya coba parek-parek. Dekat tapi jangan terlalu dekat gitu loh. Itu biar sing hafal Quran aja dekat-dekat imam kan begitu. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa dicari, tidak ada. Sampun, ada. Monggo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mungkin luar dari konteks bahasa. Apakah kalau sholat itu ya kadang ya khusyuk. Kenapa? Sholat itu kadang kita pikiran mana gitu. Enggak khusyuk, mikir macam-macam ya. Setiap sholat. Apa rahasianya biar khusyuk itu seperti apa? Iya. Maksudnya Biar sholatnya khusyuk. Nggih. seperti apa? Nggih. Insyaallah dijawab. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi beliau bertanya, terima kasih atas pertanyaannya tentang orang yang setiap sholat tidak pernah khusyuk. Setiap sholat mesti lupa, itu mau berang rakaat yo, 3 atau 4 gitu. Nggih. Kalau misalkan lupanya itu sekali 2 kali kan wajar, ini setiap sholat Pak. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As. Dia tinggal di Taif. Datang jauh-jauh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, hanya untuk bertanya, wahai Rasulullah, saya ini setiap sholat itu tidak pernah khusyuk. Jadi tidak tahu yang saya baca itu apa gitu. Kata Nabi apa? Beliau mengatakan itu ada setan namanya khinzib. Atau khonzab. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk meludah ke kiri 3 kali, ya meludah kecil sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jenengan lakukan di dalam sholat. Ya, jadi meludah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duh begitu ke sebelah kiri, dan itu panjenengan laksanakan di dalam sholat. Kata Utsman bin Abil As, aku melakukannya, maka Allah pun menghilangkan dari saya setan yang biasa ganggu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tanda-tanda gangguan jin itu. Dan Nabi sendiri menjelaskan bahwa itu ada setan khinzib namanya.
Setan itu memiliki spesialisasi. Jadi ada tugas-tugas khusus. Ada yang tugas khususnya ganggu orang sholat. Loh Ustaz, orang sholat kan banyak lah, khinzib lah cuma satu. Ya wallah a'lam, mungkin khinzib banyak juga ribuan, ya wallah a'lam. Yang jelas itu setan namanya khinzib. Itu tukang ganggu sholat. Asalnya ndak ingat apa-apa, mulai Allahu Akbar, kunci mulu, nah dimang ayo, saya nempel nak mobil, nak motor, akhirnya sholat diogok, apa saya nak gini kan gitu kan? Nah ini juga mengikuti khinzib Bapak Ibu, sekali dua kali lumrah manusia. Tapi kalau setiap sholat seperti itu, wah ini bahaya ini. Harus diruqyah. Berarti tadi itu Nabi ini meruqyah siapa? Utsman bin Abilas, bukan meruqyah, cuma mengajari cara, diantara salah satu cara seperti itu. Sama seperti panjenengan bermimpi ndak enak ya, tindihan ya. Kadang-kadang mau minta tolong, tapi nggak bisa keluar ya kan. Ini sekali dua kali maklum dari jin Pak. Tapi kalau terjadi berkali-kali, tiap 3 hari sekali pasti jinnya banyak. Nah caranya apa? Ya sama, ketika panjenengan bangun meludah 3 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus pindah haluan. Pindah haluan. Kalau tadi menghadap ke sana, pindah ke sini kan gitu kan cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik lagi panjenengan bangun. Bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah meludah, ambil wudu, kemudian sholat. Nah itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan jenengan tidur lagi enggak apa-apa, enggak haram kok, iya kan? Tapi kalau ingin menjadi wasabiqun asabiqun yang tingkat kewaliannya tinggi, ambil sholat. Begitu Bapak Ibu insyaallah. Jadi kepada Mas yang bertanya tadi, coba praktekkan apa yang tadi diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau misalkan ada indikasi-indikasi yang lain, misalkan kok sering ngeblank, misalkan kok sering pusing, berat di pundak, wah ini berarti harus diruqyah. Sering mimpi buruk itu biasanya gandengannya ke sana. Gitu loh. Nggih, wallahu taala a'lam. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan barokah Bapak Ibu. Nggih. Ngapunten jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.